Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review. Hari ini kita akan ngomongin satu buah laptop yang udah kalian lihat di intro tadi. Kalau misalnya kalian udah baca judul video yang satu ini, kalian sih harusnya udah tahu itu laptop apa. Itu adalah laptop Asus ROG Strix Car 3. Sebuah laptop gaming yang harganya mahal. Terakhir saya lihat sih 23 jutaan. Kenapa laptop ini tuh bisa dihargain 23 jutaan? Karena dia tuh pakai Intel i7 generasi ke-9, RAM-nya udah 8GB, pakai SSD dengan kapasitas 512GB, pakai VGA GTX 1660 Ti, dan layarnya itu udah 144Hz 3 ms, dan tentu aja ada RGB-nya layaknya laptop gaming kayak gini. Kombinasi-kombinasi barusan sebenarnya sih bukan sebuah spesifikasi yang terbaru ya. Tapi ketika saya pakai laptop ini beberapa hari, saya tuh ngerasa kalau bandrol 23 juta yang dikasih di laptop ini adalah bandrol yang pantas-pantas aja. Ada beberapa alasan sih kenapa saya ngerasa kalau 23 juta itu bandrol yang pantas. Pertama, performa. Ketika saya pakai laptop ini beberapa hari, ada dua aplikasi yang sering banget saya pakai. Yang pertama itu Premiere Pro, terus yang kedua itu OBS. Ketika saya pakai Premiere Pro, saya pernah rendering video 1080p 24fps dengan size filenya itu kurang lebih 5GB, dan dia bisa selesai dalam waktu 5 menit. Ya itu lumayan cepet sih, atau bahkan mungkin cepet kali ya, karena saya biasanya kalau rendering video itu saya tinggal tidur sih. Dan yang kedua, ketika saya pakai live streaming pakai OBS, saya live streaming dengan beberapa scene sambil buka Google Chrome, buka YouTube, buka Zoom, dipakai nonstop 2 jam dan enggak ngalamin lag sama sekali. Semuanya lancar-lancar aja dan ya nggak ada masalah gitu, lancar banget. Saya juga sampai heran kenapa laptop ini bisa selancar itu. Alasan yang kedua, cooling. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu secara pasti bagaimana sistem cooling yang diterapin di laptop yang satu ini, tapi kemarin ketika dipakai buat live streaming 2 jam nonstop, nggak ngalamin overheat sama sekali, lancar-lancar aja. Walaupun memang ketika dipakai buat tugas berat itu suara kipasnya itu berisik banget sih. Yang ketiga, keyboard dan trackpadnya. Ini bukan keyboard terbaik yang pernah saya coba, tapi ketika dipakai buat ngetik, dipakai buat hal-hal kayak misalnya ngedit, enak-enak aja, empuk-empuk aja. Terus trackpadnya itu yang posisinya di tengah, enak dan bikin nggak pegel jari-jari buat scroll ke samping, ke atas, ke bawah. Terus bagian klik kiri kanannya itu empuk banget, dan saya ngerasa harusnya tuh semua laptop tuh dibikin aja kayak gini, enak banget pakainya. Di balik beberapa alasan yang bikin saya suka laptop ini, ada juga beberapa hal yang enggak saya suka dari laptop yang satu ini. Pertama tuh baterai, terus yang kedua itu bebannya atau bobotnya.
Pertama baterainya itu nggak tahu kenapa saya ngerasa baterainya agak boros. Ketika dipakai 2 jam nonstop, baterainya tuh udah hampir habis. Jadi memang harus selalu siap-siap casannya. Dan yang kedua itu ya bobotnya. Laptopnya gede, casanya gede, baterainya gede. Jadi ya bikin beban laptopnya itu ya berat banget sih. Nggak berat banget tapi ya berat lah. Ketika kita pakai backpack terus masukin ke backpack, punggung tuh kerasa pegel. Kalau misalnya kita sering banget bawa-bawa laptop ini, kita tuh jadi kayak latihan beban aja sih ketika bawa laptop yang satu ini. Kesimpulannya, dengan harga 23 jutaan, performa yang dikasih itu menurut saya oke banget. Kalau dibandingin sama laptop saya yang harganya 5 jutaan, ini bisa dibilang ngasih performa 5 kali lipat sesuai sama harganya daripada yang laptop 5 jutaan itu. Ini cepat, ini nggak overheat, terus keyboardnya enak, trackpadnya enak. Walaupun memang laptop-laptop kayak gini sih sebenarnya bukan laptop yang enak dibawa kemana-mana ya. Karena memang selain bobotnya juga berat dan ya berat juga di harganya yang 23 jutaan itu. Jadi agak riskan aja kalau misalnya dibawa mondar-mandir kemana-mana gitu. Ini tuh laptop yang lebih cocok buat ditaruh di meja, kalian pasangin eksternal monitor, pasangin keyboard, pasangin mouse, dan dijadiin sebuah workstation buat kalian ngedit video, foto, atau mungkin gaming, bahkan mungkin live streaming. Buat kebutuhan-kebutuhan kayak gitu sih ya cocok banget. Dan emang sih ya, kalau orang bilang harga tuh nggak bohong, ya ini emang nggak bohong sih. Dengan harga 23 juta kita dapat laptop yang performanya tuh bagus. Ya seenggaknya saya puas banget lah sama laptop yang satu ini. Oke, mungkin gitu aja buat video hari ini. Dan kalau kalian misalnya punya pengalaman tentang Asus ROG ini, silahkan aja sharing-sharing di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau misalnya ada hal-hal yang pengen ditanyain dan bisa saya jawab, ya akan saya jawab. Oke, segitu aja. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review. Sampai jumpa di video selanjutnya.